warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Enawati dari kelas PAI 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lafaz dari segi kejelasan artinya. Nah, materi pendidikan agama Islam. Nah, jadi materi ini penting untuk membantu kita memahami bagaimana sebuah lafaz atau kata dalam Islam yang bisa diartikan dan seberapa jelas maknanya. Lafaz dari segi kejelasan artinya, menurut Fathuddin Aziz Siregar tahun 2016, lafaz dari segi kejelasan artinya itu bermakna lafaz atau kata yang maknanya bisa langsung dipahami dari kata atau kalimatnya tanpa perlu penjelasan dari luar. Nah, jadi lafaz ini tidak perlu butuh tafsiran rumit karena sudah cukup jelas. Nah, jadi lafaz ini dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama yaitu zahir, yang kedua yaitu nas, yang ketiga yaitu mufassar, dan yang terakhir adalah muhkam. Nah, jadi masing-masing itu memiliki tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Marilah kita bahas satu persatu untuk tiap masing-masing lafaz tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang lafaz zohir. Lafaz zohir menurut Al-Sarkisi dalam Amir Syarifuddin itu adalah ma yufhamul muradu minhu binafsihi samai minal ghairi ta'ammuli. Jadi yang artinya dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz itu. Sedangkan menurut Ahmad Sazali, yaitu dalil yang maknanya belum jelas dan masih bisa ditakwilkan. Hukumnya wajib diambil sesuai zohirnya kecuali ada dalil yang menjelaskan makna sebenarnya. Nah, jadi dapat disimpulkan lafaz zohir itu adalah lafaz yang jelas secara umum, tapi masih bisa ditakwilkan atau ditafsirkan lebih lanjut. Nah, contoh dari lafaz zohir ini yaitu yang pertama itu ada Quran surah An-Nisa ayat 3, yaitu وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Nah, jadi ayat ini secara zohir menunjukkan bahwa Islam itu membolehkan seseorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita, bahkan sampai 4. Kata-katanya cukup jelas tanpa perlu ditafsirkan dalam. Kalau bisa adil, silahkan menikahi lebih dari satu. Tapi kenapa sih ini masih disebut zohir, bukan mufassar atau muhkam? Jadi karena meskipun maknanya kelihatan langsung, ternyata ini masih bisa ditakwilkan. Misalnya, sebagian ulama itu menyatakan bahwa kemampuan berlaku adil itu sangat berat. Nah, jadi karena sulit mencapainya, maka sebenarnya dianjurkan untuk cukup satu istri saja. Jadi ayat ini secara jelas makna umum, tapi masih ada ruang tafsir yang tergantung situasi dan pendapat para ulama. Selanjutnya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Jadi lafaz ini tampak jelas secara zahir, artinya dua hal ini dibedakan secara tegas, jual beli boleh, riba dilarang. Kata-kata singkat tapi to the point. Namun di sisi lain, istilah riba di sini bisa dimaknai beragam, tergantung kondisi ekonomi dan zaman. Contohnya, bagaimana bentuk riba dalam sistem perbankan modern? Apa semua bunga termasuk riba? Nah, karena ada kemungkinan untuk ditafsirkan lebih lanjut, maka ayat ini tetap tergolong zohir, bukan lafaz yang maknanya mutlak tak terbantahkan. Contoh
zohir yang ketiga yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang diantaranya yaitu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Nah, jadi ayat ini juga sangat jelas kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya. Jadi perintah ini terlihat umum dan kuat. Tapi dalam praktiknya para ulama itu membahas apa semua tindakan Rasul itu wajib diikuti, bagaimana dengan tindakan beliau sebagai pemimpin negara atau manusia biasa. Maka dari itu, meskipun lafaznya terlihat jelas dan tegas, maknanya masih bisa dibedakan berdasarkan konteks. Nah, jadi itulah ciri khas dari lafaz zohir. Selanjutnya ada lafaz nas. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai suatu definisi nas. Yang pertama itu menurut Wahbah Az-Zuhaili itu mendefinisikan sebagai petunjuk pembicaraan atas makna yang dimaksud, baik arti asli maupun arti tabai. Nah, sedangkan untuk pendapat kedua menurut Muhammad Fahmi dan Sardiana itu menjelaskan bahwa nas, menurut Hanafiyah, nas adalah lafaz yang secara langsung menunjukkan makna yang sesuai dengan bentuknya, meskipun masih bisa ditakwilkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, nas adalah lafaz yang bermakna namun tidak secara jelas menunjukkan makna tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan nas itu lebih kuat dari zohir karena lebih mendekati makna aslinya, meskipun masih bisa ditinjau kembali dalam beberapa kasus atau masih bisa ditakwilkan. Contoh lafaz nas yang pertama yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, jadi di ayat ini makna mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekadar tampak di permukaan, tapi menunjukkan hukum yang kuat. Kalau sebelumnya kita bahas ayat ini sebagai lafaz zohir, sekarang kita bisa lihat bahwa ia juga bisa disebut dengan nas karena maknanya itu sama dengan bentuk kalimat perintah yang tegas. Nah, tetapi tetap saja dalam konteks fikih, ulama itu menyaring dulu apakah ini perintah wajib mutlak atau hanya anjuran. Jadi, meskipun makna awalnya langsung, tapi tetap butuh ditakwilkan jika diterapkan pada suatu hukum tertentu. Contoh yang kedua yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Jadi ayat ini merupakan contoh nyata dari nas yang menjelaskan hukum hudud atau potong tangan bagi pencuri. Nah, kalimatnya sangat jelas dan bentuknya perintah. Jadi hukum dasarnya adalah kuat. Namun dalam pelaksanaannya itu para ulama itu sepakat bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti nilai minimum barang yang dicuri, tidak dalam keadaan terpaksa dan lain sebagainya. Jadi meskipun ayat ini secara lafaz menunjukkan hukum yang jelas, masih perlu penjabaran teknis melalui hadis atau ijma sehingga tetap tergolong sebagai nas, bukan langsung kepada tingkat mufassar. Contoh yang ketiga yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 90. Nah, jadi lafaz ini menyebutkan khamar dan judi itu sebagai perbuatan keji dan harus ditinggalkan. Nah, jadi ini jelas merupakan sebuah larangan yang kuat, apalagi dengan tambahan perintah jauhinlah. Nah, namun apakah semua bentuk minuman yang memabukkan langsung dikategorikan sebagai yang haram? Bagaimana dengan kandungan alkohol tertentu? Makanya meskipun maknanya tampak jelas sebagai larangan, makna ini bisa disebut juga dengan nas. Jadi makna dan pelaksanaannya masih bisa diperluas atau ditakwilkan lagi oleh dalil yang lain. Selanjutnya yaitu lafaz mufassar. Jadi menurut Al-Uddah dalam Fikri Mahmud,
Mufassar adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami langsung dari teksnya tanpa memerlukan petunjuk tambahan atau qarinah lain. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Aq dalam Iwan Hermawan adalah lafaz yang maknanya jelas dan tegas dan tidak bisa ditakwilkan ke makna lain meskipun masih dapat mengalami nasakh. Nah, jadi dapat bisa disimpulkan mufassar itu lebih kuat daripada nas dan zahir karena tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya, untuk contoh mufassar itu ada dua, yaitu mufassar binafsihi yang dimana ayat yang sudah jelas maknanya tanpa dijelaskan oleh dalil yang lain. Contohnya dalam Quran surah An-Nur ayat 4 yang dimana dia menjelaskan tentang seseorang yang menuduh wanita baik-baik itu berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambukannya sebanyak 80 cambukan. Sedangkan untuk mufassar bi ghairihi, yaitu lafaz yang menjadi jelas maknanya karena dijelaskan oleh ayat atau dalil yang lain dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang seseorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain. Nah, pada ayat ini tidak dijelaskan tentang jumlah atau bentuk macam diatnya atau ganti rugi, maka datanglah hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4711 yang menjelaskan seberapa banyak diat atau ganti ruginya. Nah, jadi ayat Al-Quran yang pertama itu merupakan nas dan hadis yang muncul karena ayat tersebut merupakan mufassar karena penjelasan mufassar itu lebih terang daripada nas. Oleh karena itu, jika ada perselisihan keduanya, maka yang didahulukan adalah mufassar. Lafaz yang terakhir adalah lafaz muhkam. Lafaz muhkam adalah lafaz yang secara jelas bentuknya menunjukkan makna dengan jelas tanpa kemungkinan untuk dibatalkan, diganti atau ditakwilkan. Artinya, lafaz muhkam ini menunjukkan makna dengan bentuk yang tetap dan tidak bisa berubah. Contoh dari lafaz muhkam ini yang pertama yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2640. Nah, jadi hadis ini lafaznya sudah sangat tegas menjelaskan bahwa jihad itu akan berlaku sampai hari kiamat. Tidak disebut pengecualian, tidak ada tambahan keterangan, dan maknanya pun tidak bisa dimaknai macam-macam. Contoh yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang mana artinya katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi ayat ini adalah dalil pokok tauhid, tidak bisa diganggu-gugat. Maknanya satu, Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada celah penafsiran lain yang bisa mengubah keesaan Allah. Dan yang terakhir itu dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang dimana artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi perintah ini langsung, sederhana dan mutlak, tidak ada syarat tambahan dalam lafaznya. Jadi perintah sholat dan zakat ini berlaku untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat umum seperti baligh dan mampu. Dan hukum ini tidak akan berubah meskipun zaman berganti. Karena tidak bisa ditakwilkan dan tidak bisa dinasakh, maka ayat ini termasuk lafaz muhkam. Di kesimpulannya, dalam ilmu usul fikih kita dapat mengenal 4 jenis lafaz ini dari segi kejelasan artinya, yang dimana zahir itu adalah lafaz yang jelas tapi bisa ditakwilkan. Yang kedua, nas itu lafaz yang lebih tegas tapi kadang butuh lebih penjelasan. Yang ketiga adalah lafaz yang sangat jelas, dan yang terakhir itu adalah lafaz muhkam yang mana lafaz yang paling jelas dan tidak bisa ditakwilkan.